Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna 'abdahu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini, di hari ini, kesempatan, peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sangat berharga. Memiliki value yang khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memudahkan langkah kakinya untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat dengan berjamaah. Namun kalau kita lihat di luar rumah sakit ini, masih banyak di antara kita orang-orang yang Islam, mereka yang ber-KTP Islam, tidak pernah mengerjakan salat Jumat berjamaah. Bahkan mungkin waktu-waktunya disibukkan dengan duniawi, dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruhnya. Dan itulah kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa tundukkan hati kita, Allah lembutkan hati kita, Allah terangkan jalan kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya kita termasuk bagian-bagian orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Dan juga kita berselawat pada qudwa sana kita suri dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai muslim bermuamalah, berinteraksi dengan agama ini. Agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, agama yang syamil, yang menyeluruh, agama yang bukan parsial. Namun sayangnya di antara kita memandang agama ini agama yang parsial, tapi justru agama ini adalah agama yang menyeluruh, yang memiliki izzah, kemuliaan, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis-hadis beliau, arahan-arahan beliau, nasihat-nasihat beliau. Maka itulah bagaimana kita mengembalikan jati diri kita sebagai muslim untuk selalu bermuamalah sesuai dengan bermuamalahnya Rasulullah SAW dengan agama ini. Dan juga kita berselawat pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mereka yang selalu berusaha istiqamah mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW sampai yaumul qiyamah nanti. Hayul mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tak asing kembali, tidak asing untuk mendengar kalimat-kalimat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan kita adalah,
Apakah kita sudah merealisasikan ketakwaan itu? Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang di awalnya Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan hutang piutang. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita agar kita tidak bosan-bosan, untuk tidak jemu-jemu untuk menulis hutang piutang itu, walaupun hutang itu kecil maupun besar, maka itijah ilahi, arahan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak bosan untuk menulisnya. Yang menarik dalam ayat ini, di akhir ayat 282 ini, Allah sampaikan kepada kita, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Apa yang menariknya? Bukankah kita sering perintah-perintah ketakwaan itu berasal dari guru-guru kita, dari kiai kita, dari orang tua kita. Tapi perintah sungguhnya adalah inil mubasyarah, langsungnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kepada kita, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya? Maka Allah mengatakan wa yu'allimukumullah wa yu'allimukumullah. Ayat ini menarik. Ketika di awalnya Allah mengatakan adalah dengan fi'il amr, kata perintah yang menunjukkan untuk keseluruhan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dilanjutkan dengan waw, kemudian diistimrarkan dengan kalimatnya adalah continuous tense, yaitu fi'il mudhari', wa yu'allimukumullah. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kalian, mengajarkan kita. Edukasi Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu terus dan terus akan berlangsung, tak akan berhenti, tak akan terterpa dengan apapun. Allah akan mengajarkan kita, memberikan edukasi kita, pembelajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa pembelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, edukasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itulah edukasi yang hakiki, edukasi yang sebenarnya. Namun kalau manusia, edukasi manusia itu bukan edukasi yang hakiki. Maka di akhir itu Allah mengatakan, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui setiap segala sesuatu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa kita perlu edukasi, pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang terus dan tidak pernah berhenti? Manusia pasti memerlukan itu. Kenapa demikian? Yang pertama, terkadang manusia itu mengikuti logika. Manusia itu terkadang mengikuti apa kehendaknya, bukan memikirkan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat contoh misalnya saja. Perencanaan yang kita inginkan pada hari ini, kita mengatakan bahwa perencanaan ini adalah baik. Maka belum tentu adalah perencanaan yang kita tetapkan itu adalah baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita selalu mengatakan ini adalah dihitung dengan rumus-rumus, maka yang akan terjadi adalah outputnya akan terbaik. Tidak demikian. Maka seorang ulama Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah mengatakan, sawabiqul himam la yudrikul aswarul aqdar. Kata ulama Ibnu Athaillah mengatakan bahwa motivasi
perencanaan yang melebihi, melampaui batas, la yaqdir, itu tidak akan menembus. Menembus apa? Dinding takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang terjadi. Yang pertama, manusia yang tidak diajarkan edukasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang yang merasa takut. Takut dengan dirinya, takut dengan situasi dan kondisi yang dialaminya. Tapi lihat realita yang ada. Rakyat Gaza mengajarkan kepada kita. Rakyat Gaza memberikan pelajaran yang sangat terpenting bagi kita. Berapa banyak kemudian orang-orang kemudian menyarankan rakyat Gaza untuk pindah, untuk hijrah, untuk pergi ke negara yang aman. Kenapa demikian? Siapa yang akan memberikan makan? Penerangan seperti apa? Bagaimana engkau akan menudun dan sebagainya? Jawabannya dengan lantangnya, jawab yang sangat mudahnya, dia mengatakan, wallah, ada Allah. Bukankah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dengan situasi kondisi yang sangat luar biasa, berkecamuk ketakutannya. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa ketakutannya dikejar-kejar. Maka ketika itu Rasulullah menenangkan sahabat tersebut mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut. Jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Apakah kemudian kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, apakah kita benar-benar dengan dalam kehidupan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan proteksi kepada kita? Apakah benar kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan, akan menyingkirkan rasa takut kita? Apakah benar kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kita pada hari ini? Yang terjadi adalah tidak. Mungkin hanya beberapa orang. Mungkin hanya sebagian orang. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memunculkan rasa itu. Memunculkan rasa itu. Hayul mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah al-imamud daqiq, iman yang kuat. Orang yang muslim tidak akan bertakwa kalau dia tidak memiliki iman yang tidak kuat. Orang muslim tidak pernah dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ke depannya kalau dia tidak memiliki iman yang kuat, iman yang dalam, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbus samawati wal ard, Allah yang mengatur alam semesta, Allahur Razzaq, Allah yang kemudian memberi rezeki kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Rasulullah SAW, yang tentunya sahabat tersebut adalah orang yang senantiasa juga taat kepada Allah. Beliau mengatakan, ketika mengatakan ya Amirul Mukminin, ketika mengatakan faqala lahu mattaqwa, apa itu takwa? Maka disampaikan faqala Ubay ya Amirul Mukminin. Sahabat Rasulullah mengatakan kepada Ubay, ya Ubay, mengatakan wa Amirul Mukminin, amma salakta tariqan fihi syauk. Wa Mukminin wa Umar, bagaimana kalau engkau berjalan di jalan yang penuh duri yang... Maka Umar mengatakan faqala na'am, ya, qala famada fa'alta, apa yang lakukan? Qala Umar mengatakan, maka aku akan berhati-hati. Yang kedua, betulkah kita Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan kita paham kapan kita paham takdir Allah Subhanahu wa taala, kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudahkah kita
berhati-hati dalam kehidupan kita. Karena takwa itu adalah bu'dan minal ma'ashi, jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berhati-hati langkah kehidupannya agar langkah-langkah kehidupan itu tidak terjerumus dalam lembah kemusyrikan. Maka disebut adalah bu'dal li syirk minal syikrillah, jauh dari syirik Allah Subhanahu wa taala. Hayul mukminin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah wa yu'allimukumullahu bikum wa yu'allimukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang kehidupan. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan itu akan terasa tenang, itminan hati kita. Siapapun orang yang meninggalkan kita, yang paling cintai kita, tenang, Allah. Siapapun yang akan menghina kita, Allah yang akan membalasnya. Siapapun yang akan menzolimi kita, Allah yang membalaskannya. Kapanpun kita diberhentikan kerja, kita yakin Allah akan memberikan makan kepada kita. Seberapa jauh pun anak kita yang sekolah di luar negeri, kita yakin Allah yang menjaga kita. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, sejauh mana kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mukminin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman ini banyak orang-orang yang terkebiri dengan rasa ketakutan. Akhir zaman ini banyak orang-orang yang jauh dari sandaran-sandaran Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengandalkan amal-amalnya ketimbang dia i'tiqadnya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika ada seorang syekh bertanya, memberikan sebuah nasihat kepada tilmid di Iskandaria, Mesir, beliau mengatakan kepada syekh itu, mengatakan tilmid, pada muridnya mengatakan, wahai anak muda, jika dirimu ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia Allah dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau menyukai apa yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah engkau membenci apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka engkaulah akan mendapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Kebahagiaan dunia, engkau merasa tenang dalam kehidupan. Kebahagiaan di akhirat nanti ketika engkau diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi ruang-ruang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat wa taala, mari sama-sama kita menata kembali. Kuatkan akidah kita, keimanan kita, iman yang sangat kuat, insyaallah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kita di yaumul qiyamah nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Barakallahu fiikum wa nafa'akum wa rahmu anta wa rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubi mu'minina yazdadu iman ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan bukan kehidupan yang fana ini. Yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyediakan kepada kita bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa'iddat lil muttaqin. Allah bentangkan dunia ini, Allah bentangkan al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, wa'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Namun tentunya adalah Allah juga menginginkan kepada kita syarat yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah wasairu ilal maghfirati min rabbikum. Syaratnya utamanya adalah kita senantiasa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan segan-segan kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian kepada kedua orang tua kita yang telah wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menemukan kita, akan bersama-sama di tempat yang terbaik, terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala, terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat wa taala, oleh sama-sama kita sampaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 108. Allah sampaikan la taqumma fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, janganlah kamu bersembahyang beribadah dalam masjid itu selama-lamanya. Kenapa demikian? Ussisa ala taqwa, karena sungguhnya masjid itu didirikan atas takwa. Kelanggengan masjid, kelanggengan mushola, kelanggengan taklim-taklim yang ada itu, kalau membina binaul masjid, bangun masjid itu bukan kan kalau hanya untuk tenar popularitas, maka sesungguhnya masjid itu kosong. Tetapi kalau binaul masjid, bangun masjid itu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menggerakkan manusia untuk menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kuatkan iman kita, selamatkan keluarga kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita yaumul qiyamah nanti. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arful mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana wa buyutana binurikal Qur'an. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltal ladina min qablina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil akbar. Imis salat.